Bapa kami yang di surga, kembali siang hari ini kami mau membaca Alkitab firman Tuhan. Terima kasih atas hari yang kau beri dari pagi, siang, hingga kembali sore nantinya. Kami bersyukur boleh memelihara hari ini dengan kasih, berkat, damai sejahtera daripadamu. Dan saat ini urapi kami dan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, untuk kami dapat mengerti, memahami akan kehendak-Mu dalam hidup kami. Biar kami selalu bersiap sedia, berdoa dan berjaga-jaga menjelang hari kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, haleluya. Kami sambut firman-Mu dengan urapan Roh Kudus-Mu, haleluya, amin. Pembacaan Alkitab kita siang hari ini terambil dari kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-18 dan ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-16 dengan perikop Hari Tuhan yang berbunyi demikian. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul-Mu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Elohim, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Elohim. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain.
Kemudian 2 Petrus 3 ayat 17 hingga 18 dengan perikop penutup yang berbunyi demikian. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara melakukannya. Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu siang hari ini, agar kami menjadi taat, supaya kami selalu bertobat siap sedia menjelang hari kedatangan-Mu. Jikapun belum terjadi, kami akan tetap bersabar dan setia menunggu. Karena setiap apa yang kami tunggu dan kami sabar dalam segala hal untuk menghadapi setiap hari yang kami lewati. Entahkah kami akan kembali kepadamu, Engkau menjemput kami satu persatu pada akhir hidup kami, ataukah Engkau akan datang di awan-awan bersama malaikat-Mu, ataukah juga Engkau akan menghancurkan antikristus dan nabi palsu di dunia ini. Kami tidak tahu semua rencana-Mu Tuhan, tapi kami yakin dan percaya segala tanda-tanda zaman ini maupun yang akan datang tetap kami beriman dan berkokoh, berpegang teguh pada iman kami yang dalam satu hati di dalam jiwa, dan kami tetap setia pada Yesus Kristus penolong kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga atas kasih sayang-Mu kepada kami yang mengimani Engkau dan juga setia kepadamu sampai akhir hidup kami. Biarlah kami selalu dijaga, dilindungi dari kesesatan kegelapan dunia ini. Karena kami yakin dan percaya setiap anak-anak Tuhan diberi kasih karunia, diberi damai sejahtera, diberikan berkat yang melimpah, sekalipun dalam dunia yang sedang kesusahan. Tuhan ada bagi kami, mencukupkan segala sesuatu, dan Tuhan memberkati setiap tangan-tangan kami yang bekerja. Tuhan juga memberikan waktu kepada kami untuk anak-anak Tuhan kembali kepada Tuhan dalam setia dalam pertobatan. Karena Tuhan mengasihi anak-anaknya, rindu mengumpulkan anak-anaknya masuk ke dalam rumah Bapa yang kekal di surga. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita siang hari ini. Berbahagialah setiap kita, anak-anak Tuhan di seluruh dunia menjelang hari kedatangan Tuhan. God bless you all. Selamat siang. Immanuel.